Jika kamu ingin tenang dalam hidup kamu, belajarlah dari hidupnya tumbuhan. Banyak yang mempunyai harta berkelimpahan, tetapi belum tentu merasakan ketenangan di dalam hidup. Banyak yang merasakan kesenangan di dalam hidup, tetapi belum tentu bisa merasakan ketenangan di dalam hidup. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas tentang hidup tenang seperti tumbuhan. Jika kita ingin menikmati ketenangan di dalam hidup, yaitu salah satunya belajarlah dari hidupnya tumbuhan. Dengan tumbuhan kita bisa banyak belajar kesabaran, kekuatan, dan ketenangan, baik itu keikhlasan maupun cinta. Belajarlah dari tumbuhan, karena hanya tumbuhanlah yang sanggup hidup diam di tempat, bertahan untuk kuat menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup. Hujan, badai, kemarau, panas, semuanya dihadapinya untuk tetap hidup bertahan. Meski apapun itu, meski dipatahkan, patah, terpatahkan, tumbuhan akan tetap hidup, bahkan semakin hidup. Begitulah hendaknya kita sebagai manusia. Kita bisa mencontoh hidupnya tumbuhan, agar kita bisa tetap tenang, damai, aman, nyaman, hidup semakin hidup. Meski banyak tantangan yang kita hadapi, kita semakin kuat, semakin tangguh, walaupun patah, dipatahkan atau terpatahkan oleh keadaan yang tak sesuai dengan harapan, kita tetap tegar, tetap kuat, dan bahkan mampu menguatkan orang-orang di sekitar dengan kata-kata motivasi yang bijak di saat menghadapi tantangan. Ada beberapa hal sifat tumbuhan yang menjadi contoh untuk kita hidup semakin kuat, bermanfaat, atau bahkan meneduhkan orang yang di sekitar. Yang pertama, bersyukur. Tumbuhan selalu bersyukur apapun keadaan yang dialaminya, baik hujan, panas, badai, musim kemarau, musim berbuah. Semua musim dihadapi oleh tumbuhan dengan banyak bersyukur, bertasbih kepada Allah, Sang Pencipta makhluk. Karena dengan bersyukur, hidup akan terasa lebih hidup, yang kuat akan semakin kuat, yang sabar akan semakin sabar, yang mendapatkan rezeki akan semakin banyak rezeki. Ya, hanya dengan bersyukurlah yang membuat hidup kita semakin hidup, semakin bertambah rezeki, semakin kuat, dan semakin sabar. Yang kedua, tumbuhan itu selalu sabar, diam di tempat apapun keadaannya. Ia tak pernah lari dari kenyataan. Ia tetap menghadapi semua tantangan yang menghadangnya, tetap diam di tempat, bertahan dengan keyakinan. Ya, yang ketiga, tumbuhan itu memiliki keyakinan yang kuat, yakin terhadap janji Allah, terhadap janji Tuhan, bahwa masa itu tak pernah mengkhianati kesabaran, masa tak pernah mengkhianati rasa syukur, dan masa tak pernah mengkhianati rasa yakin orang-orang yang selalu berusaha untuk kuat, untuk bertahan, atau bahkan untuk berjuang dalam kehidupan. Jadi percayalah dengan masa, karena masa itu adalah hal yang dijanjikan Tuhan, adalah ketetapan Tuhan, di mana masa itu hanya perlu ditunggu, dinanti, dan digunakan untuk selalu berjuang, selalu dipercaya, diyakini untuk indah pada waktunya. Percayalah seperti layaknya tumbuhan yang percaya pada masa. Semua indah pada waktunya, semua akan berbuah pada musimnya, dan semua akan gugur pada waktunya. Nggak ada yang bisa menentang masa, karena masalah
yang menentukan hasilnya. Ketika kamu sudah berusaha, bersyukur, bersabar, yakin, dan percaya tentang masa, maka di saat itulah kamu akan menikmati yang namanya masa indah pada waktunya. Dan di saat itulah kamu benar-benar menikmati kata-kata yang indah pada masanya. Yakinlah ketika harapan itu benar-benar mulai sirna, ketika rasa syukur itu semakin yakin, ketika keyakinan itu semakin menguat, di saat itulah kamu benar-benar menikmati indah pada waktunya. Ya, waktulah sebagai bukti bahwa kita selalu berjuang, selalu bersyukur, selalu bersabar, dan selalu yakin kepada yang menciptakan. Waktulah yang menjadi bukti bahwa kita bertindak, berbuat, dan berkata sesuai apa yang telah kita lalui dan apa yang ada saat ini. Waktulah yang akan menentukan semua proses yang telah kita jalani, semua kehidupan yang telah kita rasakan. Waktulah yang menjadi saksi, dan waktulah yang akan menentukan, karena hidup adalah waktu. Waktu bersyukur, waktu bersabar, waktu diam, waktu berjuang, waktu bertindak, waktu berusaha. Waktulah yang menjadi saksi antara kita dengan kehidupan. Jadi kesimpulannya, jika kamu ingin tenang, hiduplah seperti tumbuhan yang selalu bersyukur, selalu bersabar, diam di tempat, menghadapi tantangan apapun itu. Yakinlah dan berjuanglah dengan waktu, karena waktu tak akan mengkhianati apapun. Waktu tak akan mengkhianati siapapun, karena waktu adalah bagian dari ketetapan Sang Pencipta. Semua indah pada waktunya, semua akan berbuah pada musimnya, semua akan gugur pada masanya, dan semua akan berhasil pada saatnya. Bersabarlah, bersyukurlah, yakinlah dengan waktu yang tak pernah mengkhianati siapapun. Baiklah teman-teman, untuk saat ini saja pembahasan kita dulu. Semoga bermanfaat dan teman-teman tetap tenang. Apapun ujian yang kita hadapi, itu hanya membuat kita lebih hidup, berkualitas, dan berkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.